perilaku untuk si kambing kontes tersebut. Kita harus tahu merawatnya agar bulu tetap terjaga bersih, agar bulu tetap terjaga tidak rontok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akmal Farm 99, dimana video kali ini adalah requestan dari teman-teman, permintaan dari teman-teman yang mengenai tentang bagusnya beternak apa, breeding kambing Jawa Randu atau breeding kambing PE, kambing perah dan fattening juga, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan dari teman-teman baik, dan terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah bertanya. Dan kebetulan malam ini saya akan sempatkan membuatkan video untuk teman-teman karena siangnya terkendala ada hujan di Madura ini, musim hujan. Baik, untuk teman-teman tolong simak video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah dalam arti mengenai tentang pengetahuan yang saya punya. Tolong jangan di skip agar teman-teman tidak salah dalam memilihnya. Jangan sampai suatu saat saya akan terjadi beban karena ilmu yang didapat dari saya sehingga teman-teman salah atau teman-teman gagal dalam beternak kambing tersebut. Baik, sekarang saya akan jelaskan. Sebenarnya kambing breeding, kambing kontes, kambing Jawa Randu, kambing PE, atau kambing perah atau fattening juga itu sebenarnya bagus. Semuanya bagus, tidak ada yang ini kalau kambing kontes kurang bagus, kalau kambing perah kurang bagus. Sebenarnya itu semuanya bagus. Kalau kita ingin menghasilkan seni, sebenarnya kalau kita ingin menghasilkan seni, hobi, untuk kesenangan di dalam hidup, yaitu adalah di kambing kontes. Kambing kontes di mana kambing kontes tersebut yang itu harganya agak mahal, dan bahkan ada yang sampai ratusan kalau yang sudah memasukin juara. Bahkan kalau yang ada juara yang masuk ke kejuaraan presiden, piala presiden, yaitu harganya itu cukup lumayan dan harganya ratusan juta. Dan itu yang mampu membelinya, dan yang mampu membelinya itu hanya orang yang mempunyai uang yang agak lebih. Kita kalau mau terjun di dunia kambing kontes, kita harus memahami perilaku untuk si kambing kontes tersebut. Kita harus tahu merawatnya agar bulu tetap terjaga bersih, agar bulu tetap terjaga tidak rontok, dan yang pertumbuhannya akan cepat bagus. Nah, itu harus teman-teman itu tahu semuanya itu. Dan kalau misalnya teman-teman ingin terjun di kambing perah, teman-teman harus mempunyai ilmu dari segi kambing perah yang akan menghasilkan susu yang agak melimpah, yaitu kambingnya apa. Misalnya kambingnya Sanen, Savera, atau PE. Nah, itu dia akan menghasilkan air susu yang sangat maksimal. Tapi teman-teman harus tahu pakannya yang mengandung air susu itu apa, yang membuat air susu banyak, ramuannya apa, itu teman-teman harus tahu. Kalau pemula, saya sarankan yang kambing kontes jangan terjunlah di situ dulu, dan kambing perah jangan terjunlah di situ dulu. Dan kambing pedaging, fattening yaitu adalah penggemukan, teman-teman juga harus tahu. Harus tahu dalam arti gimana supaya kambing tersebut akan cepat gemuknya dalam jangka misalnya 2 bulan atau 3 bulan. Biasanya itu kalau untuk penggemukan itu biasanya 4 bulan, dan 4 bulan itu harus mengejar. Misalnya kita beli kambing kurus, nah kambing kurus itu kita harus cepat-cepat gemukkan, gimana supaya gemuk dalam jangka 4 bulan. Dan di situ juga harus punya perhitungan, biaya pakan yang dikeluarkan berapa, biaya perawatan yang dikeluarin berapa, itu harus punya perhitungan semua. Kalau untuk pemula, alangkah bagusnya janganlah terjun di situ. Karena apa? Karena biasanya akan ada kegagalan. Yang pertama, apalagi misalnya terjun di kambing kontes, jangan. Harganya sudah mahal. Kalau yang pemula, saya sarankan yang pemula. Karena apa? Karena yang bertanya ini kebetulan teman-teman mungkin yang masih pemula.
jangan terjun di kambing kontes, khususnya yang pemula. Karena apa? Karena harganya yang sudah mahal, dan kambing perah pun juga biayanya mahal. Kambing perah itu tidak salah harganya. Kalau yang kambing sapi rasanya itu tidak salah harganya, itu harganya yang sangat luar biasa. Jadi kalau usahakan janganlah terjun di kambing perah dulu, karena kambing perah itu harus tahu pasarnya, susu larinya kemana, dan untuk menghasilkan susu itu jenis makanannya apa, atau pemberian vitaminnya gimana, itu harus tahu semua. Dan kalau kambing pedaging pun juga itu yang disebut fattening, itu juga harus tahu gimana supaya kambing itu bisa gemuk secepat mungkin. Nah teman-teman itu harus tahu. Kalau untuk yang pemula, usahakannya jangan. Karena apa? Karena pemula itu tidak mungkin langsung bisa dengan orang yang sudah profesional untuk menggemukkan kambing tersebut. Kambing itu susah gemuknya loh. Kambing itu susah gemuknya karena apa? Kambing itu mempunyai 3 rumin. Kambing itu habis makan, yang sudah masuk di dalam perut dikeluarin, dikunyah, setelah itu dimasukin lagi ke dalam, dikeluarin lagi dan dikunyah lagi. Nah itu dia, kambing itu susah gemuknya. Kalau kambing itu tidak gemuk-gemuk punya teman-teman, jangan sedih hati. Karena apa? Karena kambing itu memang untuk digemukkan itu sangat susah. Karena kambing itu dia ruminansia, dia yang mempunyai rumin lebih banyak daripada hewan yang lainnya. Tapi kalau teman-teman pelihara kuda, itu kudanya itu kurus, berarti teman-teman pemalas. Karena apa? Kuda hanya satu, yaitu dia begitu dimasukin sudah masuk, tidak ada dia mau ngeluarin lagi untuk mengunyahnya. Makanya kotoran kuda itu biasanya kayak masih ada rumput-rumputnya. Tapi kalau kambing betul-betul murni habis yang kayak serat-serat rumput itu, dia betul-betul hancur. Dia betul-betul hancur, baru terjadinya juga jadilah bulat-bulat kotorannya tersebut. Dan teman-teman, saya sarankan kalau yang untuk teman-teman ini yang khususnya pemula, ayolah terjun di kambing Jawa Randu, kambing kacang. Nah itu dia. Karena apa? Kalau kambing Jawa Randu sebenarnya perawatannya cuman kurang lebih saja. Cuman Jawa Randu itu dia harganya lebih dijangkau, dan harga jualnya pun juga termasuk bisa lumayan juga. Kalau kita beternak kambing Jawa Randu atau beternak kacang itu dia kurang lebih. Cuman kalau beternak kacang itu ya dia agak lambat keuangannya. Dalam arti lambat agak keuangannya, biasanya kalau kambing kacang itu dipelihara 2 tahun, khususnya yang di wilayah di Madura ini, yang mungkin harganya hanya 1.750.000 atau 2 juta mungkin yang untuk jantannya yang sudah agak besar itu. Kalau Jawa Randu kalau sudah dapatkan yang anakannya yang super, itu biasanya umur 1 tahun itu bisa tembus untuk wilayah Madura ini, bisa tembus untuk harga 3 jutaan atau 2.750.000-an lah. Jadi mungkin kalau teman-teman itu kalau mau beternak khususnya yang pemula, saya sarankan beternaklah kambing Jawa Randu. Karena apa? Karena kambing Jawa Randu itu dia agak mudah didapat, dan harga jualnya pun juga agak maksimal, dan untuk pasarannya pun juga agak lebih gampang daripada kambing yang lainnya. Kalau kambing kontes mau dijual di pasaran enggak bisa. Karena apa? Karena harganya mahal. Kambing bur, misalnya kambing bur, kambing rembah daging, mau dijual di pasaran enggak bisa, enggak masuk. Karena apa? Harganya mahal. Sebenarnya Jawa Randu sama bur itu dia sama, hanya memang aku akuin kambing ngebur itu memang aku akuin dagingnya dia lebih merah dan dia cepet gemuknya. Karena apa? Dia makanannya itu sembarang aja. Kambing bur itu dagingnya sangat luar biasa. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah pernah memotong kambing bur. Saya sudah 3 ekor pernah memotong kambing bur waktu saya di Kalimantan, dan dagingnya sangat luar biasa, enaknya pun juga sangat luar biasa. Tapi biasanya kalau untuk orang hajatan, untuk orang yang mau syukuran,
ya pastinya memilih dia kambing Jawa Rando, yang untuk menghasilkan enaknya itu sebenarnya dari bumbu, teman-teman. Jadi itu aja mungkin penjelasan teman-teman mengenai teman-teman mau pelihara kambing apa. Itu sebenarnya peliharalah kambing Jawa Rando. Harga jualnya pun juga termasuk enak, dan untuk pasarannya menjualnya pun juga enak, dan untuk perawatannya pun juga sebenarnya juga enak. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya khususnya yang pemula, kalau misalnya mau beternak kambing, jangan langsung menggebu-gebu terlalu banyak. Jangan menggebu-gebu kambing saya, oh saya pengen beternak kambing supaya cepat banyak. Jangan. Teman-teman peliharalah dari 1, 2, atau 3, 4 ekor. Itu beternaklah dari yang 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Karena apa? Nomor 1, teman-teman bisa menambah ilmu. Perlahan-lahan bisa menambah ilmu. Saya sudah di kambing ini sudah lebih dari 7 tahun. Sekarang kalau nggak salah bulan ini saya sudah nginjak ke 8 tahunnya terjun di kambing ini. Saya nggak langsung pelihara kambing itu banyak. Jadi saya perlahan-lahan, dan alhamdulillah sudah sedikit mendapatkan ilmu. Jadi kalau teman-teman itu kalau mau beternak, janganlah terlalu langsung menggebu-gebu, karena takut akan ilmunya belum maksimal, sehingga akan rugi, akan terjadi, misal terjadilah cekcokkan dalam rumah tangga. Jadi untuk teman-teman, saya sarankan sekali lagi, beternaklah kambing Jawa Rando. Dan mungkin itu aja teman-teman video dari saya mengenai teman-teman yang bertanya bagusnya beternak kambing apa. Dan itu aja udah saya jawab pertanyaan teman-teman. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, yang lainnya ingin bertanya, minta misalnya mau dibuatkan video, bisa bertanya di kolom komentar. Cuman kalau misalnya agak lambat pembuatan videonya, mohon dimaklumin karena ada banyak yang teman-teman minta dibuatin lewat di WA, ada juga yang lewat di komentar. Jadi saya yang mana yang duluan, insya Allah saya yang akan buatkan video. Mungkin itu aja teman-teman. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk beternak.